Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, benar sekali, mengapa Chu Feng ditinggalkan? Meskipun Yu Tonghan sangat kuat, dia tampaknya sangat kurang jika dibandingkan dengan Chu Feng. Sebenarnya, aku ingin menanyakan pertanyaan ini beberapa waktu yang lalu. Pada hari yang begitu penting, mengapa Chu Feng tidak muncul? Seru orang-orang. Kata-kata Liu tua yang lama itu pun membuat keributan, yang akhirnya meledak di antara kerumunan. Kemudian, banyak orang yang mulai menebak jawaban untuk pertanyaan itu. Kamu harus tahu ini. Aku pernah mendengar, bahwa Chu Feng itu seorang pengecut yang takut mati. Karena dia takut dengan kepulauan eksekusi abadi, dia akhirnya ingin masuk ke dalam sekte iblis malam yang melumpuhkan, itu agar dia mudah untuk diserang. Apa yang kamu bicarakan? Aku pribadi telah melihat kemuliaan saudara Chu Feng sebelumnya. Bagaimana mungkin, dia bahkan menyerupai orang yang takut mati dari kepulauan eksekusi abadi. Selain itu, Chu Feng juga telah membasmi sekte di Interplanes untuk saudara-saudara kita. Dia bahkan membunuh para ahli dari kepulauan eksekusi immortal. Aku juga pernah mendengar, kalau Chu Feng telah bertarung dengan Murong Sun di Gale Plains. Selain menyelamatkan Xuan Xiao Chao dan yang lainnya, dia bahkan menyelamatkan Raja Air dan Raja Api. Bahkan ada banyak orang yang dapat bertindak sebagai saksi untuk cerita ini. Chu Feng yang sebagai anggota Crippling Night Demon Sect, dia bersedia mengambil risiko ini dengan hidupnya sendiri. Bagaimana bisa dia mengkhianati kita karena dia takut mati? Jika kamu bertanya kepada aku, maka aku akan menjawab bahwa, ada seseorang yang iri dengan kemampuan Chu Feng dan sengaja memaksanya keluar. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini. 3 pelindung sengaja menominasikan murid mereka sendiri untuk menjadi kepala sekte. Apakah kamu tidak mengerti, apa yang mereka maksudkan dengan itu? Kamu jangan membuat dugaan acak seperti itu. Mengapa 3 pelindung akan membuang Chu Feng? Ketika kepulauan eksekusi immortal bersekutu dengan 3 klan mengerikan besar dan menyerang puncak berkabut, ternyata Chu Feng ada di sana. Dia terluka parah pada hari itu, dan saat ini tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika kamu bertanya kepada aku, dia kemungkinan besar sudah mati. Itulah sebabnya dia belum muncul hingga saat ini. Apakah dia benar-benar mati? Sungguh sayang sekali. Aku benar-benar ingin melihat kemuliaan Chu Feng. Jika Chu Feng melangkah ke formasi itu, aku yakin dia tidak akan berhenti hanya pada lapisan kelima, ucap orang-orang yang sudah gaduh. Semua orang berbicara tentang Chu Feng di tengah-tengah diskusi mereka. Bahkan ada banyak yang merasa, kalau Chu Feng diperlakukan tidak adil dengan tidak memiliki kesempatan ini. Beberapa dari mereka juga merasa, kalau Chu Feng telah meninggalkan Crippling Night Demon Sect mereka. Ada juga beberapa yang merasa, kalau Chu Feng telah mati ketika kepulauan eksekusi immortal menyerang Misty Peak. Tapi terlepas dari pikiran mereka yang berlawanan, orang bisa tahu dari kata-kata mereka bahwa, mereka sebenarnya sangat berharap Chu Feng bisa menjadi kepala sekte. Aku benar-benar tidak berharap, kalau bocah yang bernama Chu Feng ini, dapat membangun ketenaran seperti itu dalam sekte iblis malam yang melumpuhkan selama 2 tahun yang singkat, gumam Qiyu Chanfeng. Qiyu Chanfeng yang berdiri di antara kerumunan, dia tersenyum puas pada pujian yang diarahkan pada muridnya. Dia pun tidak bisa menahan perasaan sedikit bangganya. Semuanya, tutup mulut kalian. Yu Mingdeng tiba-tiba saja berteriak. Kulitnya terlihat sangat jelek, dan juga sangat menyimpang. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Tidak diketahui dari mana Chu Feng berasal, dan dia memiliki motif tersembunyi di dalam hatinya. Segala yang dia lakukan untuk Crippling Night Demon Sect, itu adalah rencana liciknya. Mengesampingkan apakah dia hidup atau mati, bahkan jika dia datang, dia tidak bisa diizinkan menjadi kepala sekte. Jangan mengira kata-kataku ini adalah kebohongan secara terang-terangan.
Raja Bumi, sebaiknya kamu beritahu mereka. Ketika kamu mencoba mencetak formasi bulan tidak lengkap pada Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Yu Mingdeng berkata dengan marah. Ini, tubuh Chu Feng sangat istimewa, dan aku gagal untuk mencetak simbol pada tubuhnya, kata Raja Bumi. Apa? Formasi tidak dapat dicetak pada Chu Feng. Formasi bulan yang tidak lengkap adalah simbol dari sekte Crippling Night Demon. Tanpa itu berarti dia belum bergabung dengan kami. Apakah itu berarti Chu Feng bukan anggota sekte Crippling Night Demon sejak awal? Seru orang-orang. Banyak orang yang merasa kata-kata Yu Mingdeng itu memang masuk akal. Sebagai bagian dari Crippling Night Demon Sect, mereka semua bangga dengan formasi bulan yang tidak lengkap di punggung mereka. Demikian pula, itu adalah indikasi dari sekte mereka. Jadi mereka cukup merasakan, orang yang tanpa formasi bukanlah bagian dari Crippling Night Demon Sect. Aku tahu kamu memiliki persahabatan yang agak mendalam dengan Chu Feng, tetapi sebagai bawahan saudara Qiu Chan Feng, kamu paling tahu di mana batas kamu. Jika kamu berani mendukung Chu Feng itu lagi, aku mungkin akan bertindak tidak sopan. Yu Mingdeng berteriak keras sambil menunjuk Old Liu. Pada awalnya, dia masih ingin mengatakan beberapa hal lagi. Akan tetapi, dia dihentikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan keadaan mereka saat ini, dia hanya bisa terdiam. Bukannya aku, Yu Mingdeng, menjadi orang yang egois. Formasi ini disusun oleh aku, Sue Siyue, dan juga Fu Liansheng. Jadi ini benar-benar adil. Lalu untuk muridku, Yu Tonghan, dia telah berjalan paling jauh dalam formasi. Dia adalah yang terdekat dengan Demon Sealing Sword, jadi seharusnya dia yang menjadi kepala sekte pengganti dari Crippling Night Demon Sect. Apakah ada orang yang ingin mengajukan keberatan? Yu Mingdeng berkata lagi. Kerumunan yang awalnya gaduh, kini sekali lagi kembali ke dalam kedamaian. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kata lain, dan juga tidak ada yang berani keberatan. Mulut Yu Mingdeng tidak bisa membantu, tetapi meringkuk menjadi senyum puas. Kemudian setelahnya, dia berkata, baiklah, karena tidak ada yang keberatan, aku mengumumkan Yu Tonghan untuk menjadi. Tunggu, teriak seseorang. Tapi tiba-tiba saja, sebelum Yu Mingdeng bahkan selesai berbicara, sebuah teriakan meledak di antara kerumunan. Tidak ada orang yang tidak kaget ketika teriakan ini meletus. Kerumunan di sekitarnya dengan cepat menjauhkan diri dari arah suara itu, karena takut mereka akan terseret ke dalam bencana apapun yang akan terjadi. Segera, Chu Feng muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Tanya Yu Mingdeng dengan sedikit ketidakbahagiaan. Setelah dia menatap Chu Feng, dia sedikit mengernyit. Karena Chu Feng telah mengubah penampilannya, jadi dia tidak tahu kalau itu adalah Chu Feng. Tapi orang itu berani berbicara di saat yang genting seperti ini, dan itulah yang membuat Yu Mingdeng merasa sangat tidak senang. Orang ini adalah tantangan bagi ambisinya. Anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan ini, telah mendengar kalau orang yang paling maju dalam formasi itu bisa menjadi kepala sekte. Jadi sebenarnya, aku ingin mencobanya. Bisakah Lord Protector memberi aku kesempatan ini? Chu Feng berkata sambil tersenyum. Siapa orang ini? Begitu banyak orang yang gagal, namun ia masih ingin memasuki formasi. Apakah dia benar-benar berpikir kalau dia lebih kuat dari Yu Tonghan? Dia berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Semburan cemoohan langsung datang dari kerumunan, dan mereka merasa kalau Chu Feng minta dipermalukan. Awalnya Yu Mingdeng merasa tidak senang dengan kemunculan Chu Feng, tetapi setelah mendengar semua orang mengejeknya, dia pun sekali lagi membuat senyum aneh. Dia sama saja dengan orang lain. Dia merasa Chu Feng membodohi dirinya sendiri, dan karena Chu Feng tidak takut malu, Yu Mingdeng bahkan menjadi lebih bersemangat. Dengan demikian, ia memutuskan untuk membiarkan Chu Feng mempermalukan dirinya sendiri sepenuhnya. Tentu saja kamu bisa. Jika kamu adalah anggota generasi muda Crippling Night Demon Sect, kamu memiliki hak untuk menjadi kepala sekte. Silahkan, tapi hati-hati. Kekuatan formasi itu sangatlah kuat. Jika kamu terluka karena itu, maka tidak ada yang bisa membantu kamu.
Yu Mingdeng berkata sambil tersenyum. Makna di balik kata-katanya juga sangat jelas, bahwa dia memberitahu mereka semua ketika bocah yang terlalu percaya diri ini melesat keluar dari formasi, maka tidak ada yang diizinkan untuk membantunya. Dia ingin orang ini menerima luka serius, dan memberinya pelajaran dengan cara itu. Tuan Pelindung, kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri dengan khawatir, balas Chu Feng. Segera, Chu Feng dengan ringan tersenyum. Dia tidak berterima kasih atau membungkuk pada Yu Mingdeng, dan hanya berjalan lurus menuju formasi dengan langkah besar. Banyak orang hanya melihat tindakan Chu Feng ini sebagai lelucon semata, dan tidak ada yang memperlakukannya dengan serius. Namun ketika Chu Feng memasuki formasi, dan tanpa perubahan ekspresi atau kecepatan, dia terus maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dia melalui lapisan ke-10, lapisan ke-9, lapisan ke-8, dan lapisan ke-7, maka tidak ada orang yang bisa tetap tenang lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana anak nakal ini bisa berjalan melewati banyak lapisan tanpa tekanan? Ucap Yu Mingdeng. Jangankan orang lain, bahkan Yu Mingdeng, Sue Siyue, dan Fu Liansheng, tiga pelindung itu sangat mengubah wajah mereka. Merekalah yang secara pribadi telah meletakkan formasi itu, dan mereka juga tahu kekuatan yang dikandungnya. Bahkan Xuan Xiao Chao dan yang lainnya berada di bawah tekanan besar dan terbatas pada lapisan kelima, jadi bagaimana mungkin anak nakal ini bisa melewati begitu banyak orang dengan mudah? Sebelum pandangan orang banyak yang tertegun, Chu Feng masih berjalan dengan mudah. Dia terus maju ke depan tanpa sedikit penurunan dari temponya. Dia melewati lapisan ke-6, lapisan ke-5, dan lapisan ke-4 yang bahkan para murid pelindung tidak bisa memasukinya. Chu bahkan terlihat tanpa perubahan ekspresi, ataupun penurunan kecepatannya. Dia tampak seperti sedang berjalan di tanah normal, karena dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Oh surga, ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Seru para pengamat. Para pengamat merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan angin dingin berhembus melewati pori-pori mereka. Mereka merasa itu sangat tak terbayangkan, karena Chu Feng masih terlihat sangat santai meskipun itu adalah lapisan keempat. Mengingat kembali kinerja Xuan Xiao Chao dan yang lainnya pada sebelumnya, maka mereka benar-benar merasa heran. Setelah tiba di lapisan keempat, Chu Feng berhenti bergerak. Tuan Pelindung, apakah ini formasi yang kamu gunakan untuk memilih kepala sekte baru? Agak mengecewakan, katanya sambil mengejek. Kamu, seru Yu Mingdeng dengan sangat marah, sehingga dia mengertakkan giginya. Tetapi dia sendiri tidak tahu, bagaimana cara untuk membalasnya. Dia hanya bisa dengan marah mengepalkan tinjunya, dan gemetar karena marah. Mustahil. Tidak mungkin dia memasuki lapisan keempat dengan mudah. Pasti ada yang salah dengan formasi ini. Teriak Yu Tonghan yang tidak bisa mentolerir tuannya telah dipermalukan. Setelah menarik napas panjang, ia pun berlari ke depan dan berlari langsung menuju ke dalam formasi. Namun tepat setelah dia melangkah ke lapisan kelima, dia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Dia dipaksa keluar oleh kekuatan yang luar biasa. Teriak Yu Mingdeng. Ekspresi Yu Mingdeng pun sangat berubah. Meskipun Yu Tonghan dengan cepat melunak, tetapi karena dia terlalu ceroboh, dia pun diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia akhirnya pingsan karena tekanan formasi itu. Ini, oh surga, kekuatan formasi belum berkurang. Dengan kekuatan orang ini sendiri, dia mampu berjalan ke lapisan keempat. Itu tidak bisa dipercaya. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa aku belum pernah mendengar monster seperti itu di Crippling Night Demon Sect? Seru orang-orang. Tindakan Yu Tonghan barusan, itu tidak diragukan lagi telah menimbulkan kekhawatiran di antara kerumunan. Itu juga telah memberitahu mereka bahwa formasi belum diubah, dan juga masih mengerikan. Bocah tanpa nama ini bisa berjalan ke lapisan keempat, karena kemampuannya sendiri terlalu kuat. Segera, Chu Feng menghela nafas tanpa daya. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik, jadi dia tidak ingin menyakiti dirinya. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, dan Yu Tonghan juga tidak dapat disalahkan atas kesengsaraannya. Karen bagaimanapun,
Chu Feng telah menghina tuannya. Jika itu adalah orang lain yang menghina Tuan Chu Feng, maka dia juga tidak akan bisa mentolerirnya. Namun karena Chu Feng telah menunjukkan dirinya di depan Yu Mingdeng untuk melakukan hal itu, dan itu sengaja dilakukan untuk membuatnya marah. Karena itulah, dia tidak bisa terlalu memperhatikan Yu Tonghan. Ketika dia melihat Yu Mingdeng, dia berkata dengan sedikit terkekeh, "Tuan Pelindung, tampaknya posisi kepala sekte pengganti ini akan diubah," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng berbalik dan terus maju. Dia di tengah tatapan tertegun dan tak percaya, dia pun terus melewati lapisan ketiga, lapisan kedua, dan sekarang berada di jalan yang lurus menuju ke lapisan yang pertama. Semua orang dibuat tercengang, dan bahkan mata Sue Siyue dan Fu Liansheng penuh dengan keheranan. Tapi Chu Feng jelas-jelas tidak berencana berhenti sampai di situ saja. Dia memandang Yu Mingdeng, Sue Siyue, dan Fu Liansheng, lalu bertanya, "Lord Pelindung, Lord Sekhet menyatakan siapapun yang menarik pedang penyegel iblis ini, maka dia bisa menjadi kepala sekte iblis malam yang melumpuhkan," ucap Chu Feng. Sue Siyue dan Yu Mingdeng mengerutkan alis mereka dengan erat, dan keduanya tetap terdiam. Namun setelah itu, Fu Liansheng tersenyum samar dan berkata, "Itu benar sekali. Kepala sekte telah mengatakan terlepas dari orang itu, selama mereka bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis ini, maka mereka bisa menjadi kepala sekte," ucap Fu Liansheng. "Oh, lalu, jika seseorang memang menjadi kepala sekte Night Crippling Night, apakah itu berarti kalian bertiga juga perlu mendengarkan perintah mereka?" tanya Chu Feng lagi. "Tentu saja, kepala sekte adalah pemimpin Crippling Night Demon Sect. Jangankan kami, semua orang di Crippling Night Demon Sect harus mengikuti perintahnya. Mereka tidak diizinkan untuk tidak patuh," kata Fu Liansheng sambil mengangguk. "Karena seperti itulah kebenarannya, maka aku tidak akan menjadi kepala sekte pengganti. Tapi akan lebih berharga jika menjadi kepala sekte," ucap Chu Feng sambil terkekeh, dan ketika dia berbicara, dia bahkan mengarahkan pandangannya ke arah pedang penyegel iblis di dekatnya. "Cih, betapa arogannya. Bahkan kita 4 pelindung saja, tidak dapat menarik keluar pedang penyegel iblis ini. Apakah kamu pikir kamu bisa?" Sue Siyue pun langsung berbicara. Nada suaranya sangat mengejek, dan dia mengejek ketidaktahuan Chu Feng. "Sue Siyue benar. Pedang penyegelan iblis sangat kuat, dan aku menyarankan kamu untuk menghindari kontak dengannya. Karena jika tidak, pedang itu dengan tidak menyenangkan akan membunuh kamu, dan bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Yu Mingdeng dengan cara yang mengancam. "Oh, tapi sayangnya ini bukan terserah kamu, melainkan terserah aku," balas Chu Feng dengan ekspresi mencibir. Lalu di depan tatapan kerumunan, dia mengulurkan telapak tangannya, dan meletakkannya di pedang penyegel iblis. Ledakan. Bang! Dalam sekejap Chu Feng menangkap pedang penyegel iblis, lapisan demi lapisan aura tak terbatas menyapu seperti badai, dan pedang penyegel iblis ini menjadi pusatnya. Auranya begitu kuat, sehingga banyak orang tidak dapat menahannya. Mereka dipaksa kembali, dan bahkan seluruh istana dengan keras bergetar. "Oh surga, dia benar-benar ingin mencabut Demon Sealing Sword. Dia terlalu berani," ucap para anggota sekte Crippling Night Demon yang cukup ketakutan. Jika tindakan Chu Feng sebelumnya hanya mengejutkan mereka, maka tindakan Chu Feng saat ini benar-benar membuat mereka takut. "Hehehe, ini memang pedang yang bagus. Biarkan aku menjadi tuanmu," ucap Chu Feng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya, dan dengan keras melambaikan tangannya. Setelah terdengar suara dentang, seluruh bumi mulai bergetar. Sebuah benda berat telah ditarik dari tanah, dan benda itu terus ditahan di tangan Chu Feng. Segera, Chu Feng telah mengeluarkan pedang siling iblis berwarna hitam pekat dari formasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.